salah satu mujaddid daripada Tariqah Ba'alawi, yaitu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau seorang Ustadzil A'zam, beliau seorang guru besar, beliau Syekhus Syuyukhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat, Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat, Tajul A'immatil Arifin, beliau mahkota daripada ahli ma'rifat. Faqih Al-Muqaddam, kakeknya Segaf, Wal Idrus, Wal Habsyi, Wal Attas, Wal Jufri, dan para habaib-habaib lainnya. Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang dimana salah satu daripada keramat beliau yang ditulis dalam kitab Al-Mawahib Al-Quddusiyah, dijelaskan bahwasanya Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ketika itu beliau ingin pergi menemui guru fikihnya. Ketika beliau ingin menemui guru fikihnya, butuh waktu perjalanan 3 hari. Ketika beliau sampai, ternyata guru fikihnya sudah meninggal. Akhirnya beliau pergi ke masjid. Ketika beliau pergi ke masjid, beliau bermunajat kepada Allah. Akhirnya gurunya yang berada dalam kubur, gurunya yang sudah dikubur, gurunya bangun dari kubur dan duduk bersama Faqih Al-Muqaddam. Beliau minta kepada Allah agar gurunya dikembalikan ruhnya agar hidup lagi, dan beliau pun gurunya hidup lagi, duduk di depan Faqih Al-Muqaddam. Faqih Al-Muqaddam berkata, wahai guruku, apa yang diinginkan penghuni barzah? Dikatakan sama gurunya, kami penghuni barzah menginginkan engkau sebagai imam, sebagaimana penduduk bumi dan penghuni bumi menginginkan engkau sebagai imam. Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang diriwayatkan pernah ada satu orang soleh berziarah ke makam para khutabah. Harusnya dia mendahulukan makamnya Faqih Al-Muqaddam. Jadi dalam adab atau akhlak dalam berziarah, ketika mereka berziarah di pemakaman para aulia di satu daerah, maka mereka harus mendahului makam Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Seperti contoh, kalau kita di Jakarta, kita harus mendahului ziarah ke Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang, baru ziarah ke Habib yang lain. Kalau ke Bogor, ziarah ke Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang, baru ziarah ke Habib yang lain. Nah, ini orang soleh, dia ziarah, dia mengakhirkan Faqih Al-Muqaddam. Jadi dia mendahulukan makam para khutabah. Akhirnya ketika dia sedang berziarah, turun 2 orang dari langit. 2 orang dari langit turun, yang satu pegang tangan kanannya, yang satu pegang tangan kirinya, diangkat, ditaruh di depan makamnya Faqih Al-Muqaddam. Ini orang soleh gemetaran karena 2 orang ini turun dari langit, yang satu pegang tangan kanannya, yang satu pegang tangan kirinya, diangkat, ditaruh di depan makamnya Faqih Al-Muqaddam. Dan 2 orang tersebut berkata, kalau kau mau ziarah, satu mujaddid daripada Tariqah Ba'alawi, yaitu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, mujaddid teman-teman, Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau seorang Ustadzil A'zam, beliau seorang guru besar, beliau Syekhus Syuyukhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat, pedoman para ahli hakikat, Tajul A'immatil Arifin, beliau mahkota daripada ahli ma'rifat. Faqih Al-Muqaddam, kakeknya Segaf, Wal Idrus, Wal Habsyi, Wal Attas, Wal Jufri, dan para habaib-habaib lainnya. Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang dimana salah satu daripada keramat beliau yang ditulis dalam kitab Al-Mawahib Al-Quddusiyah, dijelaskan bahwasanya Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ketika itu beliau ingin pergi menemui guru fikihnya. Ketika beliau ingin menemui guru fikihnya, butuh waktu perjalanan 3 hari. Ketika beliau sampai, ternyata guru fikihnya sudah meninggal. Akhirnya beliau pergi ke masjid. Ketika beliau pergi ke masjid, beliau bermunajat kepada Allah. Akhirnya gurunya yang berada dalam kubur, gurunya yang sudah dikubur, gurunya bangun dari kubur dan duduk bersama Faqih Al-Muqaddam. Subhanallah. Beliau minta kepada Allah agar gurunya dikembalikan ruhnya agar hidup lagi, dan beliau pun gurunya hidup lagi, duduk di depan Faqih Al-Muqaddam. Faqih Al-Muqaddam berkata, wahai guruku, apa yang diinginkan penghuni barzah? Dikatakan sama gurunya, kami penghuni barzah menginginkan engkau sebagai imam, sebagaimana penduduk bumi dan penghuni bumi menginginkan engkau sebagai imam. Jelas teman-teman, kita
tanggapi dulu sedikit. Dengan jelas beliau mengatakan di sini seorang murid yaitu menziarahi makam seorang wali yang sekaligus adalah gurunya, kemudian bergegas ke masjid untuk mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah hidupkan kembali gurunya, dan ternyata Allah Azza wa Jalla kembalikan lagi ruhnya dan dihidupkan kembali, dibangkitkan lagi dari kuburannya, kemudian bertemu dengan murid tersebut dan katanya di situ berdialog. Apa yang diinginkan oleh para penghuni barzakh, wahai guruku? Kemudian gurunya katanya sudah meninggal dunia tersebut mengatakan, sesungguhnya para penghuni barzakh menginginkan engkau menjadi seorang imam. Ini luar biasa teman-teman, ya. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa lagi hidup. Bahkan ini keinginan dari para penghuni kubur, ingin kembali lagi ke dunia untuk beramal soleh, akan tetapi tidak bisa. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan mereka ketika didatangkan kematian, maka mereka mengatakan, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh lagi atau melakukan kebajikan yang telah kami tinggalkan terdahulu. Akan tetapi Allah mengatakan sekali-kali tidak, sesungguhnya ini adalah ucapan dari lisan mereka, dan ketahuilah bahwa di hadapan mereka ada barzakh sampai datang hari kiamat. Barzakh itu artinya penghalang atau pembatas teman-teman, yang membuat seorang tidak bisa keluar lagi dari alam kubur. Namun kita mendengar dari sini Bahar bin Smith menceritakan ada seorang yang sudah meninggal dunia, kemudian muridnya berdoa bermunajat kepada Allah agar dihidupkan kembali, ternyata Allah hidupkan kembali. Luar biasa, ini kedustaan teman-teman. Seharusnya jika memang seorang sudah meninggal dunia bisa dihidupkan kembali, maka tentunya para nabi dan para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, itu yang lebih pantas untuk dihidupkan kembali, bertemu dengan para sahabatnya yang membela ketika beliau masih hidup, ikut berperang bersama beliau, kemudian ya bertemu dengan istri-istri beliau, anak-anak beliau. Akan tetapi belum pernah kita mendengar cerita-cerita seperti itu. Bahkan yang lebih pantas adalah jika memang seorang sudah meninggal dunia bisa dihidupkan kembali, maka para sahabat Nabi yang lebih pantas dihidupkan kembali, karena mereka adalah orang-orang yang membela agama Allah dengan harta dan nyawa, dengan seluruh apa yang mereka miliki, ya, mati syahid, bahkan mereka dijamin masuk surga teman-teman. Akan tetapi belum pernah kita mendengarkan sebuah riwayat para sahabat Nabi dibangkitkan kembali dari kuburnya, dihidupkan kembali, kemudian bertemu dengan murid-murid mereka. Ini luar biasa. Bahkan kalau kita berbicara imam mazhab yang 4 atau para ulama yang lain, Imam Bukhari, Imam Muslim, pernah tidak antum mendengarkan satu kisah bahwa mereka dibangkitkan dari kuburannya? Belum pernah teman-teman, kecuali ini keluar dari lisan orang-orang seperti ini yang dikatakan sebagai seorang habaib, bersambung nasabnya sampai ke Rasulullah, akan tetapi berani membuat cerita-cerita atau dongeng-dongeng khurafat. Teman-teman, baik, kita lanjutkan teman-teman sampai selesai.